Let's go. Wow. Bersilakan untuk duduk. Rere, that's the big one. Thank you Bang Paul. Dan inilah puncak acara Superstar Knockout Volume 3 King of the Ring. Pertandingan paling ditunggu-tunggu nih. Di pertandingan kedua, in your rematch, what is your preparation? Apa yang lu siapin untuk masuk? Stamina sih nomor satu. Kayak Coach Max bilang stamina nomor satu, sisanya bakal ngikutin. Jadi di pertarungan kali ini gue nyiapin stamina banget sih. So di pertandingan kali ini what your preparation is about endurance, stamina. Tetap barbar, tetap agresif, tapi lebih on point sampai ronde terakhir. Agresif tapi terkontrol. Agresif tapi terkontrol. Karena lu pernah bilang juga kan di podcastnya Bunda Maya, kalau lu susah banget masuk ke ruangannya El Rumi. Gimana El? Kalau dengan strategi yang itu, jadi dia tetap barbar tapi nggak habis-habisnya. Lu digebukin sampai 5 ronde, apakah akan goyang? Digebukin sampai 5 ronde akan goyang. Itu yang gue bilang, Nicole tuh kuatnya 2 ronde doang. Ronde 3 gak akan kuat, dia lihat aja besok. Jadi gue emang udah menyiapkan stamina jauh lebih siap daripada yang sebelumnya. Jadi kalau pelatihan Nicole bilang ini Nicole yang sebelumnya beda sama yang lama, gue juga jauh lebih beda lagi. Dari persiapan, dari badan, dari mental, dari latihan, semuanya udah jauh beda banget sih sama yang pertama. Lu kelihatan lebih compact dan lebih pede sih. Dan gue lihat Jeffrey lu terlihat lebih tenang sekarang. Ini sih yang akan jadi manifest dari lu keduanya sih. Tapi gue tanya ke lu jujur ya Jeff. Sebenarnya in your first match itu lu masih kepikiran gak? Masih menghantui lo gak? Yang di trailer tuh katanya lu kepikiran sampai kebuat tidur. Itu seberapa kisah nyata sebenarnya itu? Kepikiran ya, karena buat jadi motivasi di match kali ini gue jadi lebih baik. Tapi nggak yang sampai ngeganggu gitu. Gue jadiin motivasi buat jadi lebih baik aja. Untuk pertandingan kali ini, dan gue lihat lo terlihat lebih tenang dan lebih menguasai sih. Good luck buat besok ya. Dan El, gue tuh nonton lo tuh udah lama El. Bukan dari pertandingan tinju lo pertama. Gue nonton lo dari lo bocil. Di depan rumah lo bertinju. Gue liat video di YouTube dan dari kecil gue lihat lo memang punya jiwa buat baku hantam nih sampai terakhir nih. Bahkan Al maju mundur mainnya. Tapi lu dari kecil tuh udah pengen baku hantam nih. Lu masih El yang sama gak sih? Masih dong, justru malah karena terlatih dari kecil yaitu dia mental teknik mungkin bisa dipelajarin dalam 3-6 bulan. Orang yang mungkin awalnya nggak bisa boxing, 3-6 bulan boxing mungkin bisa jadi jago. Tapi mental bertandingnya ini nih yang nggak bisa dibangun. Makanya menurut gue sih mental tanding gue udah siap dari kecil ya. Makanya jangan ditanyain lagi apakah gue siap atau enggak. Gue sangat siap banget. Toh dari kecil juga udah diadu, makanya ini yang gue bilang mental itu perlu juga di pertandingan boxing. Karena kalau punya skill bagus tapi pas naik ring gak punya mental, gak akan kepake juga itu skillnya. Endurance pasti lupa semua, makanya mental pertandingan sangat penting sih. Dan gue sih udah dilatih dari kecil ya, punya mental pertandingan. Dari kecil, dari zaman bocil, masuk SMP, masuk SMA, itu kerjaannya berantem doang. Oh lu tukang berantem? Tukang berantem, pas ke London doang udah stop berantem. Pas ke London lu stop berantem? Ke London stop berantem, pulang-pulang ya tinju lagi. Emang udah udah ada dalam jiwa mungkin ya. Combat ya. Dan lu dari kecil bertarung ditemenin bokap lo. Besok bokap lu bakal nemenin lu lagi gak? Kayaknya dia bakal datang lagi sih. Oh ya? Yep. Sorry? Kayaknya bakal datang lagi sih besok. Oke, Michael Baker want to speech. Okay. Gue pengen tanya ke masing-masing dari lo. Mana yang lebih lu pengen buat besok ya? Sabuk? Menangnya? Atau KO-nya? Lu dulu. Iya, KO sih. KO. Cita-cita gue KO sih. Lu emang pengen lihat dia tidur harus besok. ada yang tidur. Somebody has to sleep tomorrow night, guys. Soalnya judulnya aja Superstar Knockout. Ya. Harus ada yang knockout berarti. Harus ada knockout sesuai dengan judulnya ya. Oke, berarti Ya, makanya semoga aja Jeffrey bisa knockout gue di ronde 1 atau 2 ya. Karena memang ya dia cuma bisa 2 ronde aja. Ronde 3 jangan berharap knockout.
Lu makanya 2 ronde pertama lu harus coba kalau enggak ronde 3 KO lu. Ngap, sumpah. Nggak akan kuat di ronde 3, 4, 5. Gimana ronde 3 sama 4? Yakin gak lo? Kita lihat besok. Kalau lo El, mana yang paling lo pengenin? Sabuk ini, menangnya atau KO-nya? Sabuknya menarik juga sih. Ya tapi Bling-bling. mungkin menangnya kali kalau gue ya. Menangnya ya bonusnya sabuk. KO juga mungkin bonus karena kalau KO belum tentu menang juga kan. Kalau KO bisa aja dia juga KO, tapi kan gak dapet sabuk. Kalau gue sih lebih ngincer menangnya sih. Kalau menang bonus sabuk, bisa jadi bonus KO juga. Bonus KO juga. Dan sebelum fight kan lu diragukan ya El. Sebelum fight kemarin yang pertama lu diraguin, udah menang aja diraguin nih. Gimana perasaan lo? Lu lebih pengen ngebungkam netizen atau ngebungkam si dia ini lawan lo ini? Gue sebenarnya lebih greget ngebungkam netizen aja sih. Kalau dia kan kayaknya Nicole juga udah mengakui kalau dia kalah. Lu ngakuin gak sih kemarin kalah? Kalah poin gue akuin sih. Iya, Tapi cuma kan secara orang berantem gue nggak ngerasa kalah karena muka gue bersih. ya mungkin itu Muka boleh. gua clean banget bro, gak ada rasanya tonjokan dia. Boleh. Bibirnya pecah. Bibir lu pecah. Pecah dikit, boleh aja, maksudnya nggak apa-apa. Karena Nicole udah mengakui dia kalah, gue juga jadi bikin ngebukanya lebih ke netizen aja. Karena banyak orang yang mungkin nggak terlalu ngerti boxing, cuma nonton boxing FOMO, terus tiba-tiba jadi juri aja. Dan gue ingin ngebuktiin aja kalau besok kemenangan gue yang kedua ini bukan karena poin. Apalagi gue juga dikatain anak mami kan, terserah lah, namanya gue juga anak orang tua. Kenapa Iya. memang? Iya, Gak masalah juga kalau masalah anak mami mah. Kalau lu kemenangan lo buat ngebungkam siapa sebenarnya? L-nya atau netizen atau pembuktian ke diri lu sendiri? Gue emang pengen ngedominasi orang aja sih. Lu suka ngedominasi orang. Menurut lu dia orang yang tepat gak untuk lu dominasi besok? Karena ada beberapa narasi gue lawannya yang kecil-kecil doang. Makanya gue terima lawan L karena badan dia jauh lebih gede dari gue. Dan beratnya juga dari awal tuh gue ngimbangin, gue naikin ke beratnya dia juga. Jadi kita ketemu di tengah lah. L juga nurunin kan. Jadi ini buat sekalian ngebungkam orang juga. Selain gue emang pengen ngedominasi orang, gue pengen ngebungkam orang juga kayak nih gue lawan yang lebih gede dari gue nih. Yang base beratnya beda 20 kilo dari gue. Gila, emang lu laki-laki banget ya. Lu suka tantangan, lu suka naklukin. Ya gitu dah.